Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaki Trisnawan dari kelas Matek 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah Pancasila yang berjudul Hakikat Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dosen pengampu ini adalah Dr. Junaidi SAG MHum MKom. Untuk latar belakang judul yang saya pilih yaitu Indonesia adalah negara majemuk yang membutuhkan dasar pemersatu yang kokoh, dan dasar tersebut adalah Pancasila. Pancasila selama ini dikenal sebagai dasar negara dan ideologi politik. Namun pemahaman ini perlu diperdalam dengan melihat Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Artinya sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan utuh yang logis dan saling terkait atau sistematis. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup mendasar atau Weltanschauung yang memberikan jawaban atas pertanyaan hakiki tentang realitas, nilai, dan cita-cita bangsa. Makalah ini bertujuan mengkaji hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan pemahaman filosofis ini, kita dapat memahami secara mendalam mengapa Pancasila menjadi sumber hukum dan moral tinggi, serta mendorong internalisasi nilai-nilainya demi mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang dikeadilan. Berikut rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan konsep sistem filsafat dan bagaimana Pancasila dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem filsafat. Yang kedua, bagaimana susunan sila-sila Pancasila dari ketuhanan hingga keadilan sosial membentuk kesatuan yang hierarkis dan organis sehingga mencerminkan hakikat dari sebuah sistem. Yang ketiga yaitu apa implikasi atau makna praktis dari penetapan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja saya bahas mulai dari yang pertama. Apa yang dimaksud dengan konsep sistem filsafat dan bagaimana Pancasila dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem filsafat? Yaitu konsep sistem filsafat merujuk pada kerangka pemikiran yang utuh, logis, dan saling terikat atau sistematis yang digunakan untuk memahami hakikat segala sesuatu mulai dari Tuhan, manusia, alam, hingga tujuan hidup. Sebuah sistem filsafat harus konsisten, koheren atau saling berhubungan, dan komprehensif atau menyeluruh, berfungsi sebagai pandangan dunia atau Weltanschauung yang terorganisir. Pancasila dapat dikategorikan sebagai sistem filsafat karena ia memenuhi syarat tersebut. Sila-sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, kelimanya tersusun secara hierarkis dan organis, membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti sila pertama menjadi basis moral dan spiritual yang melandasi semua sila berikutnya, menunjukkan adanya totalitas yang sistematis. Pancasila adalah hasil perenungan filosofis mendalam para pendiri bangsa yang bertujuan memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang utuh dan menyeluruh bagi negara dan rakyat Indonesia. Pancasila menyediakan dasar pemikiran mendasar yang jelas, menjadikannya sebuah sistem filsafat yang membimbing segala aspek kehidupan kebangsaan. Kemudian yang rumusan masalah kedua yaitu bagaimana susunan sila Pancasila dari ketuhanan hingga keadilan sosial membentuk kesatuan yang hierarkis dan organis sehingga mencerminkan hakikat dari sebuah sistem. Sila-sila Pancasila terikat dalam satu struktur yang sistematis, hierarkis, dan organis sehingga tidak dapat dilihat secara terpisah. Hierarkis berarti sila-sila tersebut tersusun dalam urutan dan tingkatan, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki kedudukan yang paling tinggi dan menjadi basis ontologis atau landasan keberadaan dan moralitas tertinggi yang melandasi semua sila lainnya. Organis berarti kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan hidup yang utuh. Satu sila mencakup dan diliputi oleh sila-sila lainnya yang menciptakan hubungan sebab akibat yang logis. Struktur ini memastikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa melandasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran akan Tuhan adalah sumber moralitas yang mendasari pengakuan, harkat, dan martabat manusia. Kemanusiaan kemudian mendorong persatuan Indonesia. Persatuan dibentuk bukan hanya karena kepentingan publik,
tetapi karena kesadaran akan kesamaan derajat manusia. Persatuan menjadi modal bagi pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Keputusan bersama atau demokrasi harus dilakukan dalam bingkai persatuan nasional. Seluruh proses di atas diarahkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu dan demokratif. Untuk yang ketiga yaitu ada apa implikasi atau makna dari penetapan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Implikasi praktis dari penetapan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bahwa Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan etis dan moral tertinggi bagi seluruh sendi kehidupan bangsa. Hal ini berarti Pancasila tidak hanya sekedar dasar hukum formal, melainkan juga sumber dari segala sumber nilai yang mengikat. Secara konkret, Pancasila menjadi filter moral dan etika setiap kebijakan publik. Peraturan perundang-undangan dan tingkat aparat negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Pancasila bertindak sebagai landasan integrasi yang kuat di tengah kemajemukan, memastikan bahwa semua perbedaan diarahkan menuju tujuan nasional yang konsisten, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan bersatu. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan Indonesia selalu bersifat holistik, menyeimbangkan kemajuan materi dan aspek spiritual, moral, dan sosial. Kesimpulan makalah yang saya bikin yaitu Pancasila berhakikat sebagai sistem filsafat karena memenuhi semua syarat filosofis, tersusun secara utuh, logis, dan komprehensif, menjadikannya pandangan dunia Weltanschauung bangsa Indonesia. Kesistematisan ini terwujud dalam struktur hierarkis dan organis di mana sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar tertinggi yang menjiwai dan melandasi seluruh sila-sila lainnya. Secara praktis, penetapan ini menjadikan Pancasila sumber nilai dan filter moral tertinggi bagi negara setelah landasan integrasi nasional, memastikan bahwa semua kebijakan dan pembangunan diarahkan secara holistik demi mencapai masyarakat yang adil dan beradab. Baik, segitu saja penjelasan mengenai makalah yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.